Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat umat yang ada di seluruh Indonesia, terutama di Jawa Tengah dan terkhususnya di Kabupaten Kudus. Kali ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu di hadapan saya. Biasa dipanggil Mas Fikri. Sebelumnya bisa diperkenalkan dulu nama lengkapnya, lahirnya kapan, aslinya orang mana, dan apa jenjang pendidikannya seperti apa. Kepadanya dipersilahkan. Mantan nuwun Mas Kowi, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Zulfikri Ali Rahman, biasa dipanggil Fikri gitu. Atau Mas Fikri, silahkan. Saya lahir di Kudus, lahir dan besar di Kudus. Alhamdulillah, tanggal 8 Juni tahun 1982 saya dilahirkan di Kudus. Kemudian saya besar, sekolah di TK Pertiwi, kemudian SD Al Islam Kudus, kemudian SMP Muhammadiyah, dan saya SMA di SMA Negeri 2 Kudus, masih di Kudus. Kemudian saya kuliah di luar kota, tempatnya yaitu di kota pergerakan, ya, di kota Solo. Jadi saya kuliah itu masuk tahun 99, awal-awal reformasi gitu. Jadi masih terngiang pekik-pekik reformasi dulu tahun 99, masih hangat lah reformasi. Dan sampai saya lulus itu tahun 2004. Kemudian saya kembali lagi ke Kudus lagi untuk mengabdi pada kota tempat kelahiran saya. Alhamdulillah, ketika saya di bangku sekolah, sejak SMA itu sejak SMP ya, sejak SMP saya aktif di pramukaan. Dulu di SMP itu ada istilahnya Dewan Galang gitu. Pernah ikut dulu ya, semacam kayak perkemahan gitu. Di Menawan. Terus kemudian saya SMA aktif juga di PII, Pelajar Islam Indonesia. Saya di PII itu di pengurus daerah Kabupaten Kudus sebagai sekretaris umum sampai saya lulus SMA. Sebelum lulus SMA, peradaan saya selesai, kemudian saya kuliah. Di kuliah ini saya mengenal berbagai macam karakter, berbagai macam teman-teman dari Sabang sampai Merauke. Jadi saya kuliah itu di Solo di UMS, dan saya di Pondok Hajah Nuriyah Sobron, Pondok Perkaderan Muhammadiyah. Jadi teman-teman saya itu ada yang dari Aceh sampai ke Papua. Dari situ saya mengenal berbagai macam karakter, berbagai macam latar belakang, dan masalah-masalah yang melatar belakangi mereka dan semuanya itu. Sehingga saya alhamdulillah ketika saya kuliah itu saya aktif di IMM dari komisariat sampai ke cabang Sidoarjo. Sebelumnya kesibukannya apa Mas Fikri? Saat ini jadi saya bekerja sejak saya lulus kuliah itu, kemudian saya bekerja di istilahnya saya sebagai konsultan teknik. Teknik. Jadi saat ini saya ada proyek pengawasan teknik gitu, manajemen konstruksi. Jadi karena swasta gitu. Jadi saya seorang wirausaha, seorang wira swasta. Jadi nggak terikat dengan sebuah perusahaan atau tapi terikat dengan kontrak. Jadi saya kira seperti itu. Oke. Untuk sahabat umat yang ada di seluruh Indonesia, jika belum tahu Mas Fikri ini ya, beliau ini adalah ketua DPD Partai Umat ya Mas ya? Iya Mas. Dan juga mencalonkan diri sebagai calon legislatif yang ada di Kabupaten Kudus. Ngomong-ngomong dapil berapa Mas? Biar nanti teman-teman bisa memilih atau mendukung Mas Fikri. Jadi teman-teman ketika Partai Umat
lahir, Partai Umat lahir itu berawal dari keresahan-keresahan. Jadi memang selama ini saya belum pernah mengetahui sebuah partai yang memang terbentuk dari tingkatan bawah, dari grassroots, kecuali di Partai Umat ini benar-benar dibangun dari masyarakat yang sama-sama merasakan, sama-sama resah, sama-sama merasakan keresahan tentang kondisi bangsa dan negara ini yang saya kira tidak berada pada track yang benar. Sehingga ketika alam demokrasi kita rasakan sudah mulai rusak, dan kita tahu ketika ada kerusakan itu kenapa dibiarkan, maka saya dan teman-teman Berinisiatif ya? Iya, berinisiatif. Alhamdulillah mungkin dimotori oleh beliau ayahanda kita Pak Amin Rais ketika beliau mendirikan Partai Umat, diawali dengan keresahan-keresahan itu. Jadi sebenarnya keresahan ini tuh berawal sejak Orde Baru sebenarnya. Oleh mungkin yang dirasakan Pak Amin Rais itu seperti itu. Jadi sejak awal sudah ada keresahan, ternyata ketika Orde Reformasi tidak berada pada rel yang benar, sehingga kemudian beliau istilahnya wis ra betah gitu. Ketika dia mendirikan sebuah partai yang lama, Partai Matahari, kemudian ternyata beliau tidak bisa mengembangkan apa istilahnya sesuai dengan cita-citanya, sehingga kemudian beliau mendirikan Partai Umat ini. Saya dan teman-teman, memang saya bukan yang menginisiasi ya, tetapi ada sebuah tim. Jadi awal itu ada istilahnya TP3U, tim pendiri, tim persiapan ya, pembentukan Partai Umat ini. Kebetulan sama teman-teman, kemudian saya diminta sebagai ketua karena mungkin yang paling muda ya, saat itu, karena yang lebih muda katanya lebih aktif katanya gitu. Yes. Dengan niat lillahi ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, sama-sama kita dirikan Partai Umat ini. Alhamdulillah dalam perjalanannya sampai sekarang berhasil lolos dan masuk dalam pemilihan umum nanti. Kemudian saya di Dapil 1 Kabupaten Kudus. Kalau mungkin saya diamanahi, dipercaya, insya Allah saya berjuang sekuat tenaga, karena amanah itu adalah amanah dari Allah SWT. Jadi ada kata-kata suara rakyat adalah suara Tuhan. Jadi amanah yang dititipkan rakyat kepada saya itu adalah sebenarnya adalah amanah dari Allah SWT, sesuai dengan cita-cita kita. Jadi kita berjuang lillahi ta'ala, yaitu adalah amanah dari Allah SWT. Itu sejak awal saya berprinsip seperti itu. Jadi tidak ada istilahnya niatan mundur atau apa. Mungkin kalau ada kesibukan ya memang kadang-kadang ada mana yang lebih itu, tapi istilahnya apa nggih, tidak ada kata mundur lah istilahnya seperti itu. Mungkin gitu Mas. Oh ya. Selanjutnya apa, sebenarnya sudah dijawab ya, tapi saya ingin lebih spesifik lagi ya. Mungkin teman-teman sahabat Tuhan juga pengen lebih tahu lagi, apa sih yang akan dilakukan Mas Fikri setelah terpilihnya menjadi anggota legislatif. Kan seperti gini Mas Fikri, kayak kemarin kan capres itu kan ditanyakan apa yang akan kamu lakukan, apa visi misi Anda yang akan lakukan setelah jadi, apakah itu bermanfaat untuk rakyat atau bagaimana. Mungkin bisa diterangkan biar nanti calon
masanya Mas Fikri ini bisa memantapkan diri untuk mencoblos Mas Fikri? Sambil tak Nanti minum juga nggak apa-apa. santai aja Mas. Ya. Jadi seorang anggota legislatif itu berbeda dengan seorang presiden ya. Ya. Jadi ketika presiden itu adalah Eksekutornya kan? iya eksekutor dan pimpinan tertinggi sebuah negara itu adalah presiden. Yang legislatif itu adalah wakil rakyat, kumpulan dari aspirasi rakyat, sehingga tidak bisa serta-merta visi misi saya kemudian saya ingin seperti ini seperti itu. Jadi kalau ada anggota legislatif yang berniat seperti itu, Bisa dipastikan. bisa dipastikan itu benar-benar apa enggak, dan harus bisa di breakdown, dijelaskan. Misalkan gini, terus terang saya punya cita-cita, berbagai masalah itu sebenarnya itu banyak di negeri ini. Salah satunya adalah masalah pendidikan. Katakanlah pendidikan ya, misalkan saya belum bicara tentang pembangunan dan seterusnya, karena dalam wakil rakyat itu kan ada komisi A, B, C, D, ada pemerintahan, ada pendidikan, ada pertanian, ada pembangunan dan seterusnya. Saya ambil contoh tentang pendidikan. Masalah di pendidikan ini adalah masalah yang sebenarnya adalah bom waktu sebenarnya. Jadi ketika ada katakanlah sekolah gratis, sebenarnya itu secara sepintas itu membantu masyarakat. Tetapi kemudian ketika sekolah gratis itu tidak dibarengi dengan kapasitas pendidik misalkan, saya kira sekarang itu jarang sekali ada pendidik. Kalau guru itu mungkin banyak ya, tetapi pendidik adalah jiwa jadi seorang yang benar-benar tulus mendidik murid. Itu yang mungkin saya jarang menemui di sekolah-sekolah negeri. Ketika sekolah negeri menggratiskan siswanya, kemudian apakah diimbangi oleh nuwun sewu nggih, moga saja pikiran saya salah. Jadi jangan sampai ada guru kemudian berpikiran bahwa sekolah rambayar kok. Jangan sampai seperti itu. Karena ketika dia sebagai guru ya kemudian dia harus mendidik yang baik, yang bagus. Itu masalah pendidikan saya kira, karena keresahan saya di sekolah-sekolah saat ini itu ada gap antara guru dengan murid, itu ada sekat di mana guru hanya menyampaikan pelajaran kemudian selesai. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentang kurikulum. Kurikulum saat ini itu saya kira juga saya katakan bahasanya itu istilahnya keduren. Jadi ketika anak SD itu, kebetulan anak saya SD, yang nomor 3 itu SD, kelas 3. Jadi kelas 3 SD itu sudah ada pelajaran tentang vivipar, ovipar, hewan yang bertelur dan hewan yang beranak. Ada istilah-istilah seperti itu. Menurut saya itu istilah-istilah seperti itu kan tidak perlu disampaikan ketika SD. Sampaikan saja ketika SMP atau SD kelas 6 lah, seperti itu. Jadi ketika tahun-tahun awal itu saya kira kurikulum pendidikan di Indonesia harus ketika anak-anak SD kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu diperbanyak tentang masalah moral, masalah etika, masalah kedisiplinan, masalah kejujuran. Itu malah kurang. Itu banyak sekali sebenarnya. Tapi ketika saya sebagai wakil rakyat kemudian visi misinya apa, banyak sekali visi misi sebenarnya yang perlu dibenahi di negeri ini sebenarnya.
Cuman yang pertama adalah satu, visi misi itu jangan sampai ada anak yang tidak sekolah. Jangan sampai ada anak yang tidak sekolah. Kemudian yang kedua adalah itu tentang pendidikan ya. Satu, jangan sampai ada anak yang tidak sekolah. Apapun kondisinya. Saya tidak mengatakan itu miskin atau itu tidak mampu membayar atau apa, tidak. Tapi selain itu, anak yang non sewu, misalkan keterbelakangan mental dan seterusnya, itu jarang sekali apa istilahnya, belum banyak sekolah yang bisa menampung anak-anak yang seperti itu. Jadi anak-anak yang keterbelakangan mental perlu perlakuan khusus. Nah, itu perlu juga pendidikan mereka itu. Perlu pendidikan khusus juga. Nah, saya kira pemerintah khususnya di Kabupaten Kudus ini bagaimana caranya agar tidak ada anak yang tidak sekolah. Dan pemerintah harus menjamin mutu tentang pendidikan. Nah, dengan apa? Dengan fasilitas di sekolah, dengan pengkondisian pendidik dan seterusnya. Saya kira seperti itu masalah pendidikan. Jadi itu contoh tentang masalah. Kalau saya misalkan nanti saya terpilih, kemudian saya di komisi tentang pendidikan. Nah, beda lagi ketika nanti saya dipilih di komisi pemerintahan atau apa, itu nanti. Jadi banyak sekali visi-visi kalau dijabarkan. Ya. Bagaimana Mas Wali? Ya, itu sangat mulia ya sahabat umat ya. Ternyata Mas Fikri ini memperdulikan seluruh masyarakat terutama di Kabupaten Kudus. Dan masalah yang paling dipikirkan Mas Fikri itu selama ini yang pertama itu memang masalah pendidikan ya. Itu memang penting ya Mas ya. Setahu saya di Jepang pun juga seperti itu. Di TK, SD itu belum ada yang namanya materi. Yang diajarkan hanya satu, yaitu kejujuran. Tetapi sedangkan di Indonesia kita sudah terlalu over. Terlalu tinggi pendidikan. Bahkan ketika masuk di jenjang SMP, SMA, bahkan perkuliahan, mereka berani menentang gurunya karena sudah pernah meremehkan apa yang materi guru sampaikan seperti itu. Karena kurangnya pendidikan moral. Ya, jadi teman-teman umat jangan lupa coblos Mas Fikri di pemilu tahun 2024 di Dapil 1. Dapil 1 itu kecamatan mana Mas Fikri? Kecamatan Kota dan Kecamatan Jati. Nah, untuk kalian yang berada di Kecamatan Kota dan Jati, jangan lupa coblos Mas Fikri Dapil 1, partainya nomor terakhir, dan Mas Fikri berada di nomor urutan 1 ya. Nanti insya Allah ketika beliau terpilih, beliau bisa menjalankan amanah yang seperti beliau sebutkan tadi ya. Amin. Ya, cukup sekian dari saya selaku moderator. Kalau ada salah saya mohon maaf karena itu dari saya. Kalau ada benarnya itu dari Yang Maha Kuasa. Dan akhirul kalami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, 8